Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ramadhani SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025, batch 1 di RPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor peserta 38623701 45047. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Hidayah Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Kemenak Daljab 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dan sebelum kita memulai, kita akan membaca doa bersama-sama. Untuk membaca doa ini, Bapak minta Ananda Muhammad Rifki Kurniawan untuk bisa memimpin baca doa. Dipersilakan. Dimulai. Wa rasul Rabbi zidni ilma war Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Sebelum Bapak mengabsen, Bapak ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu. Ahmad Rifki Kurniawan, kemudian Fitri Ismail, Muhammad Renat F. Zain Hidayat, kemudian Medina Zahra Firdaus, kemudian Muhammad Taufan Aulia, Muhammad Amin Badali, Muhammad Samani Abbas, Muhammad Syauqi, Muhyiddin, Nurul Aulia Despiani, Nurul Amanda, Randi, Rihadatul Ikrimah, kemudian Muhammad Raihan. Hadir semua. Kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Dobhan. Nah, sini ada wakaf. Jadi mat iwat itu adalah huruf mat yang berada di akhir wakaf dan berbaris fathah tanwin menjadi fathah, dibaca panjang. Dobhan dibaca dobha. Kemudian contoh yang lain di ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Ya, diambil di ayat yang terakhir adalah qadhan. Dibaca qadha. Jadi mat iwat itu adalah suara tanwin yang berada di akhir wakaf atau berada di akhir kalimat itu diganti menjadi suara fathah. Ya. Jadi mat iwat tadi adalah berbaris fathah tanwin yang berada di akhir kalimat sebelum wakaf
dibaca suara tanwinnya dibaca fathah. Jadi panjangnya itu sama seperti panjangnya mad tabi'i. 1 alif, 2 harokat. Nah, itulah tadi contoh-contoh bacaan mad iwad. Kemudian selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang hukum mad iwad. Coba kalian sambil melihati dan sambil memahami hukum bacaan mad iwad nanti yang ada di video di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan dan sambil memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjut ke pembahasan tentang makna ibadah. Menurut bahasa iman artinya baca dan iman artinya penting. Ada menurut istilah iman adalah al-waqfu ala tamimi al-mansubi fi akhiril kalimat, yang artinya berhentinya bacaan pada tanwin fathah atau mansub di akhir kalimat. Menurut kitab itu al-lima, tanwinnya dibaca fathah. Atau contoh yang kedua, qawlan karima, ada lapan karima. Nah, tadi penjelasan tentang mad iwad yang ada di video. Mad iwad itu apabila ada isim yang alamat nasabnya berupa tanwin, ya, seperti kaulan, lannya itu, kemudian kariman, mannya itu, sami'an, annya, dan aliman, mannya. Di tanwin yang terakhir itu membaca mad iwadnya dibaca panjang, ya, seperti contoh bacaan kaulan dibaca qaula, kariman dibaca karima, sami'an dibaca sami'a, aliman dibaca alima. Itu contoh daripada mad iwad. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi atau kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Ini kemarin kita akan mengadakan kerja kelompok berapa kemarin? 5 kelompok ya. Diacak aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kita di Al-Quran Hadis, yaitu tentang hukum bacaan mad.
Mat apa namanya? Mat iwad. Apa itu mat iwad? Mat iwad di sini adalah hukum bacaan yang terjadi saat kita berhenti atau wakaf di akhir kata yang memiliki tanwin. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah siswa atau kalian dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran, surah-surah pendek. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwad jadi dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan cara melafalkan hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Dan yang terakhir, yang keenam, siswa dapat mempraktikkan hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Nah, jadi yang pertama itu kalian bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwad dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Bisa maju ke depan untuk bisa mempraktikkan hukum bacaan mat iwad. Bapak minta kepada Muhyiddin untuk maju ke depan untuk membacakan surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 5 saja untuk penerapan bacaan hukum mat iwad. Oke? Silakan. Yang keras suaranya. Sini. Ya. Oke, silakan praktekkan bacaan hukum mat iwad. Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asarna bihi. Ya, oke, silakan. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyat ayat yang pertama, wal adiyati dhabha, dibaca berapa panjangnya? Satu alif dua rakaat. Wal adiyati dhabhan dibaca, fal muriyati qadhan dibaca. Oke, silakan. Terima kasih. Itulah tadi penerapan contoh hukum bacaan mat iwad. Nah, kemudian selanjutnya Bapak minta untuk kerja kelompok. Jadi kerja kelompok ini aja ya, dibuat sesuai dengan barisnya aja ya. Sesuai dengan baris. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Gabung. Paling tidak satu meja aja. Satu meja. Nah. Oke, sini. Ini gabung sini. Sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Abbas, ini Abbas. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, masing-masing kelompok di situ ada ada kelasnya, ada hari tanggal, nama anggota kelompoknya tulis ya. Kemudian di situ ada contoh bacaan mat iwad. Tulis di situ beberapa contoh, ya paling tidak 5 contoh lah, atau 4 atau 3. Ya, oke, silakan dikerjakan.
Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 nanti di sini diisi ya di harinya hari apa hari ini, tanggal berapa hari ini. Kemudian kelasnya diisi, ditulis, kemudian nama anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai selanjutnya sampai nomor 5. Kemudian di sini di kolom selanjutnya contoh lafaz bacaan matiwat seperti apa contoh bacaannya, kemudian apa alasan dan sebabnya, kemudian bagaimana cara membacanya. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti satu persatu satu kelompok satu yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ditulis Arab Pak. Iya, tulis Arab. Jadi kolom yang di sini contoh lapas bacaan mat lainnya, bukan mat lain ya, mat iwat di sini ya, diganti mat iwat. Ya, mat iwat diganti. Ditulis dengan Arabik ya. Di situ mat lain nggak? Mat lain ya? Kalau mat lain diganti. Mat iwat aja di situ diganti mat iwat. Mat iwat. Kemudian ini sama mat iwat juga. Nah, diganti. Yang ada mat lainnya, yang ada mat sukunya diganti mat iwat. Ya, diganti mat iwat. Bisa juga dicari contoh bacaan contoh hukum bacaan mat iwat itu di surah Al-Adiyat atau bisa juga di surah Al-Insyiqaq ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq. Nah, situ ada mana surah Al-Insyiqaq. Ini iyalah. Nah, bisa juga itu. Ya, intinya ada baris fathah tanwin yang berada di akhir waqaf ya, berada di akhir kalimat. Anaziyah. Nah, sini ada juga terdapat dalam Quran surah Al-Insyiqaq contoh bacaan mat iwat. Nah, yang berada di akhir kalimat ya. Nah, ya intinya banyak lah. Oke, udah selesai? Baik, masih ada waktu. Saya baca Al-Quran aja bisa ya.
Baik, selanjutnya sudah selesai? Kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok menyempurnakan hasil diskusi. Kemudian masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi tentang hukum bacaan mat. Nah, kemudian selanjutnya kalian mempresentasikan, menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Satu di antaranya. Ya, maju. Ya, dibaca. Ya, sama. Saya ingin menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Nah, Contoh materi istiqlal. Surah Al-Adiyat ayat 1. Wal Adiyat alasan sebab karena fathatain diikuti alif di akhir kalimat dan diwakafkan diganti hanya membaca fathah saja 2 harakat. Cara membacanya dipanjangkan 1 alif 2 harakat. oke, satu lagi. Satu lagi surah Al-Insan. Inna fatahna laka fathan mubina. Alasan sebabnya karena haratain diikuti alif di akhir kalimat diwakafkan diganti hanya dibaca sepanjang 2 harakat. Oke, setelah itu di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat, di mana letak daripada hukum bacaan mat iwatnya? Bagian dobhan. Dobhan dibaca berapa panjang bacaannya? 1 alif 2 harakat. Oke, silakan kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Ya, ya silakan Bas. Contohkan bacaan mat iwat. Innahu tatawwaba. Nah, terus apa alasan dan sebabnya? Fathah tain diikuti alif di akhir kalimat diwakafkan diganti hanya dibaca fathah sepanjang 2 harokat. Nah, cara membacanya seperti apa? Fathah tanwin tidak dibaca dan diganti fathah saja. Di mana letak daripada posisi bacaan mat iwatnya? Di sini innahu kana tawwaba. Tatawwaba di bagian atau ada ba-nya diikuti dengan 1 alif. Jadi tawwaban dibaca. Tawwaban dibaca tawwaba. Iya, oke. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya maju ke depan. Tolong bacakan hasil diskusinya tentang hukum bacaan mat iwat. Wal adiyati dobha. Fathatain diikuti alif di akhir kalimat diwakafkan diganti hanya diwakaf. Cara membacanya seperti apa? Dibaca panjang 2 harakat. Di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat ayat pertama wal adiyati dobhan dibaca Dobha. dobha, dibaca panjang berapa alif? 1 alif 2 harakat. Oke, kembali ke tempat, silakan. Kemudian selanjutnya kelompok 4 maju ke depan. Minhu qalila. Nah, dibaca Karena ada fathatain diikuti alif di akhir kalimat atau diwakafkan. cara membacanya 1 alif 2 harakat. bacaan mat iwat kumil laila illa qalilan dibaca Qalila. qalila. Yang mana yang dibaca mat iwatnya? Qalila. Qalila. Dibaca panjang berapa harakat tadi? 1 alif 2 harakat. 1 alif 2 harakat. Oke, kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok yang kelima. Sini. Tolong bacakan.
Contoh bacaan mati wal adiyati dhabahan. Alasannya fathatain diikuti alif di akhir kalimat dan atau diwakafkan dan diganti dengan fathah. Cara membacanya Satu alif dua harokat. dipanjangkan satu alif Dua harokat. dua harokat. Di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat di ayat yang kedua, fal muriyati qadhan dibaca Wal muriyati qadha. di mana mat iwatnya? Qadhan dibaca qadha. Berapa panjangnya? Satu alif dua harokat. Karena apa itu mat iwat? Nah, fathatain diikuti alif Karena ada fathah tanwin diikuti alif yang berada di akhir kalimat. Oke, kembali ke tempat. Nah, kemudian selanjutnya kita bersama-sama menyimak di PowerPoint. Sini ada mat iwat ya. Nah, kita perhatikan. Lihat sini semuanya. Oke, posisinya seperti semula, kembali seperti semula. Dan hasil diskusinya tolong dikumpul ke depan. Hasil dari kerja kelompoknya dikumpul ke depan. Dan selanjutnya kita bersama-sama menyimpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita tentang hukum bacaan mat iwat. Mat iwat tadi adalah harakat fathah tanwin dibaca waqaf atau baris tanwin yang berada di akhir kalimat sebelum waqaf dan tanwinnya itu diganti menjadi suara fathah. Suara tanwin diganti menjadi suara fathah dan panjang bacaan mat iwat itu sepanjang satu alif dua harokat. Nah, contohnya di situ adalah pada lafaz hakiman dibaca hakima, aliman dibaca alima. Kemudian selanjutnya qadhan dibaca qadha. Apa nama hukumnya? Mat iwat. Kemudian contoh selanjutnya afwajan dibaca, hukum bacaannya apa? Mat iwat. Kemudian tibaqon dibaca, apa nama hukum bacaannya? Berapa panjang bacaannya? Sama-sama kita membaca surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق Allahul Azim. Itu ada beberapa contoh di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 5 hukum bacaan mat iwat. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas lagi, tugas mandiri sebanyak 5 contoh dan dikerjakan di rumah dan nanti dikumpul ya. Memberikan tugas sebanyak 5 contoh hukum bacaan mat iwat dalam Al-Quran selain surah Al-Adiyat dan surah Insyiqaq. Jadi surah lain. Nah, tadi kan banyak yang memberikan contoh di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat dan surah Al-Insyiqaq. Bapak minta nanti tugas dikerjakan sebanyak 5 tugas, sebanyak 5 contoh hukum bacaan mat iwat, tetapi mencari di dalam Al-Quran selain surah Al-Adiyat dan surah Al-Insyiqaq. Masih banyak surah lain, ada surah Al-Baqarah,
dan surah lain ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengakhiri pembacaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri bersama-sama dengan pembacaan ini. Kita baca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.